Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pada soal P3K Guru tahun 2024. Bapak Ibu guru semua, kami mengadakan dua program bimbel di bulan Oktober dan bulan November nanti. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau belajar setelah dinyatakan lulus administrasi, nanti Bapak Ibu bisa ikuti bimbel yang batch 6. Bagi Bapak Ibu yang ingin belajar dari sekarang, Bapak Ibu bisa ikuti yang batch 5. Baik Bapak Ibu, untuk pendaftaran bimbelnya silahkan hubungi kami di 081803 358 023. Testimoni bimbel Bapak Ibu bisa lihat di s.id/bimbel PPPK Guru. Oke, nah nanti kita cek untuk testimoni bimbelnya Bapak Ibu ya. Nah sekarang Bapak Ibu kita langsung saja pelajari soal pertama pada soal situational judgment test atau soal SJT. Ada peserta didik yang pasif dalam kegiatan pembelajaran, tetapi prestasinya tidak kalah dibandingkan dengan peserta didik yang lain. Hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah titik-titik. Nah, ketika kita, Bapak Ibu, menemukan peserta didik kita yang memiliki kurang aktif dalam belajar atau di sini dia pasif, tetapi prestasinya itu tidak kalah dibandingkan peserta didik yang lain. Artinya di sini kemampuan belajarnya itu Bapak Ibu di atas rata-rata atau kemampuan belajarnya itu sangat baik Bapak Ibu. Nah, ketika kita menemukan siswa yang seperti itu Bapak Ibu, maka tindakan kita bagaimana? Nah, kita perlu pelajari Bapak Ibu, bagaimana sih tindakan yang paling tepat. Nah, tindakan itu Bapak Ibu dapat kita berikan dengan cara yang merupakan tindakan langsung. Jangan hanya berpikir, jangan hanya melihat, jangan hanya mendengar, atau dengan sikap yang mengabaikan. Tetapi kita harus memberikan tindakan langsung Bapak Ibu. Nah, mana yang merupakan mencerminkan tindakan Anda sebagai guru terhadap siswa yang pasif tersebut? Apakah jawaban A? Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu peserta didik lain yang sungguh-sungguh belajar. Nah, jawaban A di sini Bapak Ibu guru kurang tepat. Kenapa Bapak Ibu kurang tepat? Karena tidak sesuai dengan situasi di dalam soal. Di sini tindakan gaduh, padahal di soalnya itu terkait dengan siswa yang pasif di dalam belajar. Maka kalau dia pasif dalam belajar Bapak Ibu, maka solusinya kita berikan solusi yang mencerminkan dia bisa aktif dalam belajar. Nah, maka jawaban A kurang tepat. Kita eliminasi. Jawaban B, satu peserta didik dengan lainnya perlu saling menghargai dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, Bapak Ibu guru, di sini terkait dengan saling menghargai. Padahal di dalam soalnya itu terkait dengan siswa yang pasif dalam belajar. Nah, kalau di siswa yang pasif dalam belajar Bapak Ibu guru, maka nanti kita harus menangani kepasifannya itu. Bagaimana agar dia tidak pasif lagi? Maka jawaban B kurang tepat. Jawaban C, setiap peserta didik tanpa terkecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran yang disajikan guru. Jawaban C boleh kita simpan dulu Bapak Ibu. Yang D, prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. Jawaban D kita simpan juga Bapak Ibu. Yang E, peserta yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari yang lain. Nah, jawaban E ini Bapak Ibu guru, ini yang ditujukan adalah pada peserta yang kemampuannya kurang. Padahal peserta didik kita yang di atas ini, dia memiliki prestasi yang tidak kalah. Artinya kemampuannya itu tidak kurang Bapak Ibu. Dia hanya kekurangannya, hanya pasif atau tidak aktif dalam pembelajaran. Nah, maka jawaban E kita eliminasi.
Nah, berarti jawaban yang tepat itu di antara jawaban C dan di antara jawaban D. Mana yang lebih tepat? Nah, di sini yang perlu kita sampaikan kepada peserta didik kita itu yang pasif, Bapak Ibu, kita berikan dia pengarahan berupa apa? Yaitu kita katakan kepada dia, prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. Nah, begitu juga Bapak Ibu, kalau ingin Bapak Ibu lebih bagus nih prestasinya ketika nanti di tes P3K, maka Bapak Ibu harus lebih baik lagi dalam belajar, harus lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, maka jawaban yang tepat adalah jawaban D. Untuk jawaban E, Bapak Ibu itu tidak tepat, kita eliminasi. Baik Bapak Ibu, kami sampaikan kembali bahwa kami mengadakan 2 program bimbel P3K untuk akhir tahun 2024 ini, yaitu di bulan Oktober dan bulan November. Nah, untuk bulan November itu yang batch 6, untuk bulan Oktober itu yang batch 5. Yang ini sedang berlangsung sekarang Bapak Ibu guru ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat bergabung di bimbel ini, silakan Bapak Ibu hubungi kami di 081803 358 023 Bapak Ibu. Nah, untuk pendaftarannya nanti Bapak Ibu untuk yang bimbel batch 6, silahkan Bapak Ibu ketik daftar P3K Guru, kirim ke WhatsApp kami di 081803 358 023. Kemudian kalau Bapak Ibu bertanya, apakah boleh saya ikut yang batch 5 Pak Guru? Boleh. Silahkan Bapak Ibu pilih mana, sesuaikan dengan kebutuhan Anda ya. Baik Bapak Ibu, untuk kita lihat testimoni dari bimbel kami Bapak Ibu Guru yang telah kami laksanakan di tahun 2023 kemarin. Saya arahkan Bapak Ibu Guru ke sini saja ya. Baik, di sini testimoni kelulusan PPPK Guru untuk semua jurusan bimbel Marumat. Nah, ini kami laksanakan untuk P2 dan P3 tahun lalu Bapak Ibu. Untuk sekarang tidak ada istilah P2 dan P3, hanya kriteria namanya Bapak Ibu ya sekarang ya. Tapi pada dasarnya sama Bapak Ibu, prinsipnya nanti diurutkan untuk penempatannya. Oke Bapak Ibu, di sini ada Bapak Omar baru. Assalamualaikum Pak Maru, saya lulus Pak. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingan Bapak. Terima kasih kembali Pak Guru ya. Mungkin Pak Guru ini baru dia lulus kemarin ya di tahun 2023. Berikutnya di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat timestamp-nya di sini 23 bulan 12 tahun 2023 ya. Pada pukul 10 saya screenshot dari testimoni ini. Assalamualaikum Pak Maru, alhamdulillah saya lulus PPPK. Terima kasih ya karena bimbel dari Bapak saya dapat lulus. Saya dari Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Saya masuk peringkat 12 dari 30 formasi. Alhamdulillah. Ini tingkat kebahagiaan saya Bapak Ibu melihat teman-teman yang lulus ikut bimbel saya itu sangat bahagia sekali. Dari Pak Romi, alhamdulillah dan terima kasih Bang Maru. Tiang masuk rankingan. Terima kasih atas bimbingan selama ini Bang. Terima kasih kembali yo, ini dari satu daerah dengan saya ya. Ini Kabupaten Lombok Timur dia, Bang Romi. Semoga Bang Romi nonton video ini. Berikutnya ada Bapak Pelianus. Terima kasih bimbingannya Pak. Tahun ini saya tidak lulus, mohon dukungan doa supaya lulus tahun depan. Nah, ternyata Bapak Ibu dari peserta kami juga ada yang tidak lulus Bapak Ibu ya. Tidak semuanya lulus Bapak Ibu. Di sini kami benar-benar jujur Bapak Ibu guru di dalam testimoninya ya. Berikutnya, alhamdulillah Pak Maru saya lolos P3K tahun 2023. Terima kasih atas bimbingan belajarnya. Semoga menjadi ladang amal, sehat selalu Pak Maru sekeluarga. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Bapak, alhamdulillah saya lulus. Makasih banyak bimbingannya ya Pak Maru. Terima kasih kembali Bu Leli Mariani. Oke Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nah, itu testimoni Bapak Ibu dari teman-teman yang sudah lulus. Oke, berikutnya
pada soal manajerial, sosiokultural dan juga wawancara. Bapak Ibu, kami juga menyediakan buku Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu pelajari. Bukunya nanti Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee kami, Marumat. Link pembelian ada di deskripsi Bapak Ibu. Nanti silahkan klik deskripsinya ya, atau link yang kami berikan di deskripsi tersebut. Baik, Bapak Ibu guru, sekarang kita bahas soal yang kedua. Jika komputer rekan Anda rusak dan ia meminjam komputer Anda untuk menyelesaikan pekerjaannya yang mendesak, maka tindakan Anda adalah titik-titik. Nah, baik Bapak Ibu, mohon maaf sebentar Bapak Ibu. Jika komputer rekan Anda rusak dan ia meminjam komputer Anda untuk menyelesaikan pekerjaannya yang mendesak, maka tindakan Anda adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu berarti ketika ada teman Anda membutuhkan bantuan kepada Anda, maka kita sebagai teman kerjanya ataupun siapapun kita, Bapak Ibu, ketika ada orang yang meminta bantuan, maka kita bantu. Nah, ini nanti masuknya ke dalam soal sosiokultural, Bapak Ibu ya, yaitu terkait dengan sikap empati. Bagaimana kita bisa membantu orang lain yang sedang kesulitan. Nah, maka jawaban yang kita pilih harus mencerminkan tindakan bantuan kepada orang lain. Mana tindakan yang memberikan bantuan kepada orang lain? Apakah A, menyuruhnya menghubungi tim IT agar segera dibantu? Jawaban A, Bapak Ibu, ini tidak tepat ya. Karena kita tidak meminjamkan komputer kita, Bapak Ibu. Berarti kita di sini tidak terlalu berempati kepada orang lain. Jawaban B, menolak permintaannya secara halus, pasti tidak tepat. Oke, karena Bapak Ibu tidak memiliki rasa empati, mau membantu orang lain. Ketika kita bekerja sebagai P3K, Bapak Ibu guru, maka tempatkanlah kita sebagai pelayan masyarakat. Siapa saja yang membutuhkan bantuan, maka Bapak Ibu harus mencerminkan memiliki karakteristik empati. Dalam situasi soal apapun, Bapak Ibu harus memiliki sikap empati tersebut, ya. Maka jawaban B tidak tepat karena Anda tidak bisa berempati. Jawaban C, memintanya agar meminjam komputer rekan Anda yang lain. Nah, jawaban C, Bapak Ibu guru, Anda meminta dia untuk meminjam komputer rekan Anda yang lain. Ini juga Bapak Ibu tidak memperlihatkan Anda bisa berempati atau membantu orang lain. Maka jawaban C kita eliminasi. Yang E, meminjamkan komputer Anda dengan rasa kesal. Jawaban D tidak tepat di sini Bapak Ibu, kita eliminasi. E, meminjamkan komputer sambil menghubungi IT agar segera mendapat bantuan. Nah, Bapak Ibu di sini sangat bagus nih, ada rasa empatinya. Kemudian Bapak Ibu membantunya dengan cara menghubungi IT agar segera dibantu. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban E dengan skor 4 kalau di sosiokultural ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu guru yang terhormat. Baik, soal berikutnya di sini, Tina bekerja di gerai makanan. Hari ini Tina berencana segera pulang ke rumah sebelum hujan semakin deras. Ketika Tina sedang bersiap-siap menutup gerai, seorang pelanggan datang dan duduk di tempat yang disediakan. Apa yang dilakukan Tina? Nah, di sini Bapak Ibu guru, Anda atau Tina di sini akan berencana segera pulang karena ia ingin pulang sebelum hujan semakin deras. Tetapi ketika sedang bersiap-siap menutup gerainya, di sini ada pelanggan yang datang, duduk di tempat yang disediakan. Apa yang akan dilakukan Tina? Nah, Bapak Ibu, ibaratkanlah kita ini sebagai P3K atau seorang pelayan masyarakat, ya. Kita bekerja di instansi pemerintah yang melayani masyarakat. Nah, ketika ada pelanggan atau masyarakat yang datang ke kita, maka Bapak Ibu harus bersiap atau harus mau
melayani pelanggan Anda atau masyarakat yang Anda layani. Jadi konsep berpikirnya Bapak Ibu, apapun kondisi di dalam soal, maka tempatkanlah diri kita sebagai pelayan masyarakat, memberikan hal yang terbaik. Nah, kita di sini kalau sebagai Tina bekerja di gerai makanan, datang pelanggan maka kita layani dengan baik walaupun keadaannya kita ingin pulang karena kondisi hujan. Nah, maka jawaban yang tepat yang mencerminkan Tina itu sebagai pemberi pelayanan yang baik itu yang mana? Yang A, melayani pelanggan dengan ramah karena bagaimanapun pelanggan adalah raja. Oke, jawaban A boleh kita simpan. B, melayani pelanggan dengan kurang bersemangat karena ia tidak bisa segera pulang. Jawaban B pasti kita eliminasi. Oke, karena Anda tidak menunjukkan semangat di dalam melayani orang lain. Jawaban C, melayani dengan sopan dan menawarkan menu makanan yang masih tersedia. C kita simpan. D mendekati pelanggan ketika ia memanggil Tina untuk memesan makanan. Jawaban D, kita tidak memiliki inisiatif, kita tidak memperlihatkan keramah tamahan. Jawaban D, eliminasi. E melayani dengan ramah dan segera memberikan daftar menu sebelum diminta. Jawaban E juga boleh kita simpan. Nah, di jawaban A, C, dan E, Bapak Ibu, itu memiliki skor yang lumayan tinggi lah. Ada 2, 3, dan 4. Tetapi kita di sini tugasnya adalah mencari nilai tertinggi. Oke. Nah, jawaban yang tinggi Bapak Ibu ada antara jawaban C dan E. Kalau jawaban A, kenapa kita eliminasi Bapak Ibu? Nah, karena di sini Anda tidak terlalu memberikan pelayanan terbaik walaupun di sini Anda bersikap ramah, ya. Di sini hanya ada satu sikap yang baik Bapak Ibu ini tidak terlalu lengkap. Kemudian di jawaban C dan E, melayani dengan sopan dan menawarkan menu makanan yang masih tersedia. Yang E melayani dengan ramah dan segera memberikan daftar menu sebelum diminta. Nah, menawarkan Bapak Ibu guru itu sama dengan memberi daftar menu ya, menawarkan menu makanan. Kemudian yang C melayani dengan sopan, yang E melayani dengan ramah. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu jawab di kolom komentar mana yang paling tinggi ya. Oke Bapak Ibu, jangan lupa bagi Bapak Ibu yang butuh buku atau butuh bimbel silakan. Bagi yang butuh buku silakan Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee kami di Marumat. Bagi yang butuh bimbel Bapak Ibu hubungi kami di 081 803 358023. Oke Bapak Ibu, semoga bermanfaat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.